Pemirsa, Amerika Serikat resmi turun langsung ke medan konflik di Timur Tengah dengan melancarkan serangan militer ke sejumlah situs nuklir strategis milik Iran. Operasi ini menandai eskalasi terbesar dalam hubungan Washington dengan Tehran dalam 2 dekade terakhir. Nah, operasi ini melibatkan pesawat pengebom siluman B-2 Spirit, rudal jelajah jarak jauh Tomahawk, dan juga bom penembus bunker atau juga MOP. Kombinasi ini pemirsa dirancang untuk menembus struktur pertahanan paling tebal, khususnya bunker bawah tanah yang selama ini dipercaya sebagai tempat pengayaan uranium dan pusat komando nuklir Iran. Setelah serangan berlangsung, ini kami tampilkan di layar Anda, pemirsa, lini masanya. Kekhawatiran terjadinya kebocoran ini langsung menyebar. Namun dalam pernyataan resmi Badan Energi Atom Internasional bahwa tidak ada indikasi aliran radiasi yang berbahaya yang terdeteksi dari lokasi yang diserang. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh otoritas lingkungan di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, 2 negara Teluk yang berada paling dekat dengan Iran ini secara geografis. Meski begitu, reaksi internasional tidak berhenti pada isu radiasi. Di dunia diplomasi internasional juga terguncang. PBB ini menyerukan semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Sementara UNESCO meninjau potensi dampak terhadap situs budaya yang berada di sekitar lokasi serangan. Iran ini juga langsung mengeluarkan pernyataan keras menyebut serangan ini sebagai tindakan perang terbuka dan berjanji akan melakukan pembalasan pada waktu dan tempat yang ditentukan sendiri. Ini pernyataan dari Iran. Pemerintah Iran juga meminta Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat. Amerika Serikat, pemirsa, ini melancarkan serangan terkoordinasi ke 3 fasilitas nuklir milik Iran. Target pertama adalah fasilitas nuklir di Fordo. Ini kami tampilkan, pemirsa. Kenapa titik ini menjadi, atau 3 titik ini kemudian menjadi krusial? Target pertama ini adalah Fordo, yang selama ini dikenal sebagai pusat pengayaan uranium yang dibangun jauh di bawah permukaan tanah. Lokasinya dikelilingi pegunungan dan diperkuat dengan struktur pertahanan bawah tanah. Serangan diarahkan dengan menggunakan bom penembus bunker dari pesawat pengebom siluman B-2 Spirit. Kemudian kita bergeser ke lokasi kedua yang dihantam adalah kompleks nuklir Natanz, fasilitas utama dalam program pengayaan uranium Iran. Serangan ini menggunakan kombinasi bom bunker dari udara dan sekitar 30 rudal jelajah Tomahawk yang ditembakkan dari kapal selam Angkatan Laut Amerika di perairan Teluk. Natanz setelah lama diawasi oleh Badan Energi Atom Internasional dan sebelumnya menjadi lokasi sabotase dalam beberapa tahun terakhir. Sasaran ketiga, pemirsa, adalah situs nuklir Isfahan yang berfungsi sebagai gudang bahan baku penting untuk proses pengayaan uranium. Serangan ke lokasi ini dilakukan dengan rudal Tomahawk dari laut ditambah serangan udara bunker buster yang diarahkan secara presisi untuk menghancurkan gudang penyimpanan dan instalasi pendukung. Menurut laporan dari New York Times dan juga Reuters, seluruh serangan ini dirancang menimbulkan kerusakan maksimal terhadap kemampuan Iran yang melanjutkan pengayaan uranium dalam jangka pendek tanpa menimbulkan ledakan nuklir sekunder. Pejabat Departemen Pertahanan Amerika menyebut ketiga lokasi ini sebagai tulang punggung dari program nuklir Iran dan dimaksudkan sebagai pesan strategis bahwa Washington tidak akan membiarkan Tehran mencapai kemampuan nuklir penuh. Sementara Iran mengecam aksi ini sebagai agresi terang-terangan dan dunia internasional kini menghadapi resiko eskalasi lebih lanjut di kawasan Timur Tengah yang sebenarnya sudah rapuh. Lalu juga ada pernyataan dari Badan Energi Atom Internasional yang menyatakan bahwa tidak ada kebocoran sekali lagi yang terdeteksi sejauh ini, namun pemantauan akan terus dilakukan secara ketat. Nah, Mahdi Mohamad, pemirsa, ini adalah penasehat Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf, mengatakan bahwa Iran telah mengantisipasi serangan Amerika kemarin terhadap fasilitas nuklir di Fordo. Dalam akun media sosialnya, Mahdi mengatakan situs nuklir Fordo telah lama dievakuasi dan tidak mengalami kerusakan serius akibat serangan kemarin. Lebih lanjut, Muhammadi menyatakan pengetahuan tidak bisa dibom. Jadi hal ini merujuk pada keberanian dan kecerdasan yang dimiliki Iran tidak akan padam dalam menghadapi kejahatan Zionis dan sekutunya. Sementara Kepala Departemen Nuklir Iran Muhammad Reza Kardan memastikan kesehatan dan keselamatan warga negara pasca Amerika menyerang fasilitas nuklir aktif. Masyarakat Iran dapat melanjutkan kehidupan normal di sekitar lokasi tanpa ada kekhawatiran. متاسفانه حرکتی که رژیم صهیونیستی انجام داد و دولت جنایتکار آمریکا هم بامداد امروز انجام داد برای اولین باره که در تاریخ انجام میشه. البته میخوام عرض بکنم که ما با توجه به تمهیداتی که از پیش بینی کرده بودیم، برنامه‌ریزی هایی که شده بود برای اینکه ایمنی و سلامتی مردم عزیزمون حفظ بشه، اقداماتی رو انجام داده بودیم که الحمدلله
حتی با این حمله جنایتکارانه هم ما هیچ گونه آلودگی پرتویی و یا تشعشعات هسته‌ای خارج از سایت هامون نداشتیم و مردم بدون نگرانی میتوانند در اطراف سایت به زندگی عادیشون ادامه. Pemirsa, yang dikhawatirkan saat ini adalah ketika Iran membalas Amerika Serikat dan membuat konflik ini semakin membesar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.